Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Heri Suharso, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tegal. Sehari-hari saya bekerja di UPTD SPF SD Negeri Selerok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Latar belakang. Seringkali kita mendeskripsikan keberhasilan mengajar berdasarkan kedisiplinan dan prestasi siswa. Akan tetapi, jika kita kembali merujuk pada tujuan pendidikan di Indonesia, maka akan membuka luas pandangan dan paradigma berpikir. Salah satunya cara untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan budaya positif di sekolah. Adapun demikian, budaya positif terwujud tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Perlu adanya dukungan dari segala pihak dan aspek-aspek yang mendukungnya. Berangkat dari ini, saya akan merancang aksi nyata untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dan harapannya nanti dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, menghadirkan perasaan merdeka dalam belajar di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan dan memupuk disiplin positif dari dalam siswa. Tolak ukurnya adalah siswa merasa nyaman dan menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Yang kedua, komunikasi terjalin dengan baik antara siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, siswa tidak takut berbuat salah dan menjadikan kesalahan sebagai bahan refleksi dalam membenahi diri. Yang keempat, siswa meyakini keyakinan sekolah atau kelas dan secara mandiri mengetahui tujuan dan menghargai dirinya sendiri. Yang kelima, terwujudnya budaya sekolah 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, santun. Untuk selanjutnya, silahkan menyaksikan aksi nyata saya. Orang kangen dulu. Sing sebelah kene orang kangen. Nomor nanti dikat Aris. Layarnya orang. Dikat ya nanti ya. Oh, dua HP. PR semua. Chip. Udah bineng kene iki. Tuh isi jeneng ah. Posisinya enggak dilihat, no? Bapak Ibu yang berbahagia yang kami hormati, memasuki season berikutnya adalah pemaparan materi diseminasi konsep dan budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Haris dari UPTD SPF SD Negeri Selerok 6. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan berbagai hidayahnya sehingga kita semua dapat terkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan beliau kita menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Heri Suharso, salah satu calon guru penggerak Angkatan 8.
dari Kota Tegal. Sehari-hari saya bekerja di UPTD SPF SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal. Sebelum materi ini dimulai ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan ingin menggurui atau memberi pelajaran ya Bapak Ibu, tapi di sini kita berdiskusi bersama dari pendidikan guru penggerak yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia ini. Sebelum dimulai juga kita membuat kesepakatan kelas yang kita yakini. Yang pertama, mengikuti diskusi dengan santai. Kemudian yang kedua, saling menghormati atau menghargai. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan ketika mau bertanya atau berpendapat. Kemudian yang keempat, mengikuti diskusi dengan perasaan yang bahagia. Ya, ini yang paling penting ya Bapak Ibu, kita harus selalu bahagia. Bagaimana Bapak Ibu, ini kesepakatan kelasnya mau ditambah lagi apa dikurangi, apa sudah cukup? Cukup, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan tematik atau pertanyaan persepsi ya, biasanya dalam pembelajaran ya, kita melihat tontonan video berikut. Saudara siswa bakar sekolah. Di Temanggung, Jawa Tengah, seorang siswa SMP diduga membakar sekolahnya sendiri. 3 ruang kelas rusak akibat kebakaran. Di Temanggung, Jawa Tengah, kamera pemantau SMPN 2 Pringsuran merekam seorang remaja yang diduga hendak membakar sekolah. Usut punya usut, terduga pelaku merupakan siswa SMPN 2 Pringsuran sendiri. Akibat kejadian ini, sebuah ruang prakarya ludes terbakar. Api juga merusak atap 2 ruang kelas. Polisi telah mengamankan terduga pelaku dalam rekaman CCTV. Setelah kita lakukan penyelidikan, mengacu kepada data-data CCTV dan data dari sekolah,
maka dapat kita kerucutkan, dapat kita lakukan penangkapan seorang pelaku yang masih anak-anak dan itu adalah siswa dari SMP. Pihak sekolah terkejut dengan ulah salah seorang muridnya. Meski kerap mencari perhatian, terduga pelaku dikenal bukanlah anak nakal. Dari penjaga kami dikabari jam 2 malam tiba-tiba ada api menyala di dekat Bak Satwa menyambar kelas 9B dan 9C. Pokoknya caper Pak dia untuk minta perhatian lebih dengan teman-teman. Nakal atau enggak? Tidak. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui motif dari pembakaran tersebut. Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Ya, berdasarkan tadi video kasus tentang pembakaran sekolah ya yang terjadi di Temanggung, padahal anak itu bukan kategori anak yang nakal. Kita sebagai pendidik merasa prihatin ya Bu melihat berita tersebut. Menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira faktor penyebab anak tersebut membakar sekolahnya sendiri apa Bu? Silahkan nanti ditulis di kertas yang nanti saya bagi ya Bu. Anak SMP tadi Pak. Anak SMP siapa? Itu menjadi resisten. Harus mulai. Silakan dituliskan alasannya. Bisa ditempel di sini Bapak Ibu, monggo silakan. Atau di sini aja juga nggak apa-apa. Ini yang sudah selesai bisa ditempelkan. Ya, terima kasih karena sudah memberikan tanggapannya. Tadi bermacam-macam ya pendapat dari Bapak Ibu. Ada yang diam-diam memiliki dendam tersendiri, ada yang karena terinspirasi oleh film atau video, kemudian ada yang kecewa dengan sekolahan, terus kebutuhan ekonomi mungkin. Terus kebutuhan ekonomi apa ya? Apa manfaat untungnya ya? Kemudian ada motivasi karena perhatian ingin viral tanpa melihat dampak negatif. Kemudian ada yang pengen cari sensasi agar sekolah yang di tempatnya viral. Kemudian tidak puas atas kinerja guru dan warga sekolah. Kemudian kurang terpenuhnya kebutuhan dasar siswa tersebut, yaitu rasa kasih sayang dan aktualisasi diri. Ya, jawaban Ibu semuanya benar ya Bu. Tapi saya kira ini karena dalam sekolah tersebut itu kurangnya penanaman budaya positif. Jadi tadi memang benar ada yang kurang kebutuhan dasarnya
kurang jadi bahas sekolah seperti itu. Nah, itu terangkum semua dalam materi yang akan kita sampaikan atau saya sampaikan pada budaya positif. Materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran hari ini adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal. Ya, kita nanti akan belajar teori kontrol Dr. William Glasser. Ya, kemudian kita nanti akan belajar disiplin positif, kemudian memilih nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini kita nanti akan menjelaskan konsep-konsep dari motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian nanti ada keyakinan kelas, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Terus apa sih manfaatnya keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol. Nanti mana yang paling baik kita belajar di sini ya. Kemudian yang terakhir ada restitusi atau segitiga restitusi dalam penanganan sebuah kasus. Nanti kita belajar bagaimana sih cara menangani ketika kita dihadapkan oleh sebuah kasus. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Kadang-kadang kita sebagai guru itu merasa berkuasa di kelas. Kita dapat mengontrol siswa. Kamu itu harus patuh terhadap guru, seperti itu. Padahal itu adalah sebuah ilusi guru mengontrol murid. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri setiap individu ya kita sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Itu hanya sebuah ilusi. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengolahnya sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kita hanya ya tadi bisa memberi nasihat saja, tetapi sebenarnya dikembalikan lagi kontrol dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tadi yang sudah saya singgung dari awal ya, dari guru itu merasa paling hebat sendiri di kelasnya, jadi seakan-akan bisa memaksa hak dari murid tersebut. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya, yang tadi kita pelajari teori kontrol. Stephen Aronoff dalam prinsip center leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau mau membuat perubahan, ya kita ini sebagai guru penggerak, kalau ingin kita membuat perubahan, kita yang pertama itu tadi perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita, mungkin dengan karakter yang lebih baik, seperti itu. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubala bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubala paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perubahan yang sangat besar. Ya, ini mungkin pemikiran dari pendiri bangsa itu sudah tahapnya ini. Ya. Nah, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ya, stimulus respon, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kayak saya sama Ali ini kebutuhannya beda-beda. Ya, nggak mungkin sama, itu seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, nah, istilahnya apa itu? Sawang sinawang kalau dalam bahasa Tegalnya. Belum tentu yang kita lihat itu lebih baik daripada kita. Kita selalu mengeluh, tapi masih ada lah intinya di bawah di kita. Intinya kita harus selalu bersyukur seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kadang-kadang kita memaksakan diri untuk apa ini mengubah agar berpandangan sama seperti kita. Padahal yang paling penting itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harus ada rasa saling menghargai dan menghormati seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Tadi dalam video awal itu tadi ada tujuannya pasti. Mungkin karena sering dibully atau diejek sehingga dia sakit hati, sehingga dia melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Nah, di sini yang diperlukan adalah peran kontrol guru dan para sekolah, semua warga sekolah di situ. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang disinggung dari awal Bapak Ibu, bahwa itu semuanya ilusi sebenarnya. Yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri, yang murid itu sendiri, seperti itu. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalnya, kalau tidak mengerjakan PR nanti saya disuruh lari-lari sambil push up sama Pak Guru. Itu kan tidak nyaman, mungkin bisa menyebabkan rasa sakit seperti itu. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin juga melakukan sesuatu mendapatkan apa yang kita mau. Saya itu kalau menjawab pertanyaan dari Bu Nelly pasti nanti dikasih dia seperti itu. Ada motivasi imbalan seperti itu. Dan yang ketiga, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi intinya setiap tindakan itu ada sesuatu motivasi dari kita, seperti itu. Nah, di sini konsep disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kurang lebihnya disiplin itu dari diri kita sendiri. Kalau kitanya sendiri tidak bisa melakukan disiplin, itu bisa dipaksa dengan orang lain. Tetapi dengan cara-cara yang lebih merdeka seperti itu, mungkin yang dengan pendekatannya harmonis dan lain sebagainya. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu menatakan bahwa disiplin dari kita sendiri itu yang paling penting, karena disiplin dari sendiri itu akan efeknya itu lebih bagus daripada dorongan dari luar seperti itu. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restoratif School Discipline tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motif yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan dorongan dari pihak luar seperti itu. Yang diharapkan kan seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tadi ya, tahun 1998, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini kesimpulannya, kita sebagai pendidik itu kita harus mensugesti apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki. Karena dengan cara mensugesti itu sesuai teori ilusi, teori kontrolnya Dr. William Glasser ya. Jadi nanti diharapkan terbangun dari motivasi intrinsiknya. Oh, saya itu jadi orang itu harus beriman dan bertakwa. Saya jadi orang itu harus mandiri. Saya jadi orang itu harus kreatif dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi tugas guru kita tadi menanamkan nilai-nilai kebajikan, hanya seperti itu saja. Istilahnya dalam ilmu hipnotis itu sugesti, memberikan sugesti. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya boleh minta tolong Pak Alam bisa memberikan contoh beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya itu apa? Pak Alam. Kebiasaan sebelum pembelajaran berdoa. Contoh perilaku beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di pembiasaan ya Pak, pembiasaan di kelas sebelum pembelajaran dengan doa atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
Ya, itu Pak. Ya, bagus sekali ya Pak Alam ya. Terima kasih atas pendapatnya. Ya benar. Contohnya ada berdoa, ada mungkin praktek sholat berjamaah, praktek sholat zuhur ya mungkin ya seperti itu. Kemudian ada mandiri contohnya apa Bu Ulfa? Kira-kira mandiri itu apa? Untuk contoh dari mandiri yaitu dalam kegiatan pembelajaran siswa mengerjakan tugas dengan mandiri, tidak mencontek dengan teman lain, seperti itu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Bu Ulfa. Jadi contoh dari mandiri ya tadi mengerjakan tugas secara jujur ketika ulangan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong. Contohnya apa Bu? Senior ini senior saya Bu Eva. Monggo. Contoh bergotong royong dalam pembelajaran itu mungkin kayak Piket kelas ya. Ya. Oke. Ya. Ya, bagus sekali jawabannya ya Bu Eva. Senior saya ini. Ya, ada piket, ada mungkin gotong royong membersihkan halaman sekolah, mungkin menghias taman dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi berkebinekaan global. Ini agak sulit Bu Nelly, bisa tolong menjelaskan contoh sikap di sekolah ya yang menerapkan ini sesuai dengan berkebinekaan global itu maksudnya apa ya? Ya, berkebinekaan global itu contohnya ya banyak ya. Tapi salah satu contoh misalnya ya kalau contoh yang saya terapkan di kelas yang paling simpel saja misalnya menyanyikan lagu daerah. Misalnya ya, nyanyikan lagu daerah di akhir pembelajaran, misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika di dalam kelas itu terdapat siswa yang beraneka ragam suku bangsanya, misalnya. Nah itu anak-anak itu kita arahkan atau kita berikan maksudnya supaya mereka itu bisa saling menghormati antar siswa yang berbeda suku seperti itu. Jadi itu contoh simpel saja sih. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali ya Ibu Nelly. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya tentang berkebinekaan global. Kemudian ada bernalar kritis dan kreatif. Ya, tentunya pada saat ini yang paling penting itu adalah tadi ini bernalar kritis dan kreatif. Ya, jadi tidak serta-merta siswa itu ada sebuah berita, misalnya yang lagi ini ada berita hoak ya. Jadi harus bisa menyaring apakah ini berita benar atau salah seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah kreatif karena kita memasuki 4.0 ya atau 5.0 sekarang ya. Jadi kita harus kreatif. Kalau tidak kreatif ya tadi akan sulit nanti ke depannya. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia ya menurut Diana Gossan dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk dari motivasi eksternal, ini masih eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan motivasi dari eksternal atau dari luar. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi murid-murid itu ingin menghargai dirinya sendiri
dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dari dalam diri siswa itu sudah diketahui. Contohnya tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang termasuk adalah motivasi internal. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi tadi sudah disebutkan dari awal pada motivasi intrinsik itu berdampaknya itu jangka panjang, akan terbawa sampai mereka dewasa, sampai mereka tua mungkin, seperti itu. Tidak seperti motivasi ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, seperti itu. Nah, ini ada contoh kasusnya ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya sendiri. Nah, ini adalah contoh kasus yang tidak baik ya Bapak Ibu, tapi ini karena adalah sebuah contoh kasus. Jadi dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mohon Pak Sigit untuk bisa memberikan tanggapannya. Jadi tindakan Pak Seno kan malah menyuruh Iva maju ya Pak. Saya nggak setuju Pak. Mengapa? Karena sebagai guru ketika melihat muridnya ibaratnya tadi diperbarui oleh teman-temannya, alangkah bijaksananya kalau Pak Seno itu menenangkan kondisi kelas dulu, baru nanti ambil tindakan ke Iva. Ya, terima kasih jawabannya yang sangat bagus sekali dari Pak Sigit. Nanti kita akan belajar tentang penanganan seperti ini dengan segitiga restitusi. Ya benar, memang ini contoh yang tidak baik ya. Sudah ditertawakan satu kelas malah seakan-akan membuat malu lagi ya dengan berdiri di depan kelas dan memegang hidungnya sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mohon Bu Intan bisa memberikan tanggapannya. Ya, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman ya Pak. Mengapa? Karena di sini pengertian dari hukuman itu kan adalah memberi sesuatu yang bersifat memberi rasa sakit baik bersifat fisik maupun psikis. Di sini Pak Seno itu memberikan hukuman kepada Iva berupa untuk maju ke depan, kemudian menunjuk hidung. Itu nantinya hukuman ini akan berdampak pada mental Iva, juga berdampak pada trauma Iva, karena itu sudah Ivanya itu sudah dipermalukan di depan teman-teman, seperti itu Pak. Termasuk hukuman. Terima kasih atas jawabannya luar biasa. Tepuk tangan buat Bu kita. Ya memang benar, itu adalah sebuah hukuman, karena sebuah hukuman itu bukan fisik saja, tapi psikis ya. Psikis itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik.
Ya, karena ada istilah itu ya, lidah itu lebih tajam daripada pedang, seperti itu. Benar yang dikatakan berita tepat sekali. Nah, ini pengertian hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba biasanya. Gimana terlambat balik. Nah, itu tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya tahu, nanti saya gimana ya kira-kira kalau datang terlambat. Tidak tahu, saya spontan. Dan anak tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman itu, tidak dilibatkan, terserah dari gurunya. Itu ciri-ciri hukumannya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya ya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Intan yang benar, bukan hanya fisik saja, tapi psikis juga sangat berpengaruh besar dalam perkembangan psikis siswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana biasanya atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, ini yang disebut peraturan sekolah. Nanti jika terlambat itu kamu akan membersihkan WC. Itu konsekuensinya. Kalau terlambat nanti disuruh memberikan WC, seperti itu. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, gitu. Misalnya tadi ketika pembelajaran goyonan yang istilahnya bercanda di kelas, nanti konsekuensinya jam istirahatnya dikurangi. Itu adalah sebuah konsekuensi, dan itu konsekuensi biasanya sudah disepakati bersama ya ke dalam peraturan kelas itu. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004-nya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut kalau sama dosen. Nah, ini yang kita harapkan adalah restitusi dalam penanganan setiap kasus di sekolah ini. Kita harus menggunakan restitusi ya. Karena restitusi itu melibatkan murid untuk duduk bersama dengan kata-kata yang memerdekakan tadi ya, kata-kata yang halus ya, mencari solusi bersama-sama. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu, seperti itu. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat untuk membentuk karakter baik pada murid agar tertanam dalam hatinya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan keyakinan kelas ya, sekolah dan kelas. Nah, yang pertama konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah.
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembentukannya seperti ini ya, Bapak Ibu, kurang lebihnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, misalnya saya tadi membagikan sticky note untuk dicurahkan isi hatinya, dengan nanti ditempelkan seperti itu. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Ya. Nanti ditempelkan semua. Nanti kita pilih yang sama, kita jadikan satu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Yang penting kemudian diingat seperti itu. Dan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Contoh, ya, di sini ada kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan menemui peraturan-peraturan selanjutnya. Ajak warga sekolah murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian yang 8 ada tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian yang 9, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Ya, jadi tidak langsung gitu loh. Ini sudah buat tempel, enggak ditanyakan kembali. Ini keyakinan kelas ini, kita ini bagaimana, setuju atau tidak? Kalau ya setuju ya oke, kita proses. Mungkin bisa dibuat banner yang bagus ataupun dengan kertas asturo yang warna-warni itu ditempel di kelas seperti itu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas ya, seperti itu prosedurnya. Contoh keyakinan kelas ya tadi, kayak kesepakatan kelas yang kita buat tadi itu seperti itu, merupakan keyakinan kelas ya. Kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Ya, contohnya ya tadi, ketika seseorang murid merebut makanannya, setelah ditanya, kenapa kamu merebut makanan temannya? Ya Bu, saya belum makan dari pagi, saya ingin makan apa? Nah itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya mungkin contohnya ketika anak itu caper misalnya ya, karena ingin diperhatikan, dia membeli kitab baru ya kemarin itu, dan contoh seperti itu. Tapi dia membuat keusilan karena tadi pengen diperhatikan gurunya, ingin mendapatkan rasa kasih sayang, rasa diterima. Itu. Yang ketiga adalah kebebasan yang kadang anak-anak didik kita itu di kelas seenaknya sendiri. Ya, ada yang coret-coret meja, ada yang bikin berisik dengan mengapak-apak meja dan lain sebagainya. Yang bermain bahkan di kelas itu merupakan adalah kebutuhan dasar dari kebebasan. Kemudian kesenangan sendiri, contohnya anak itu ketika pembelajaran itu dia karena hobinya itu mau gambar, ya senangnya menggambar, tidak memperhatikan gurunya dan memberi pelajaran, dia malah menggambar. Karena itu merupakan salah satu contoh tadi kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Seperti itu. Restitusi 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama itu adalah penghukum. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Intan kasus guru itu posisi kontrolnya
Menghukum. Guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai ya. Penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahkan tuh matanya melotot dan jari-jari menunjuk atau menghadiri. Kamu lagi, dasar anak-anak itu hukum. Kemudian membuat rasa bersalah ya biasanya nadanya memelas, harus sedih, bahasa tubuhnya meratap pada anak-anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Pak Guru tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa. Jadi dia merasa ada, ya saya salah, ada merasakan kesalahan sendiri dalam diri dia, seperti itu. Selanjutnya adalah teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Mereka akan berkata-kata, ayo bantulah, ini demi Bapak. Biasanya kalimatnya seperti itu. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai kontrol, sebagai teman. Tapi tadi ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Dampak negatifnya ya tadi biasanya seorang murid malah menyepelekan, istilahnya seperti itu. Dampak baiknya tadi terjadi hubungan positif antara guru dan murid, seperti itu. Kemudian ada posisi pemantau, ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Jadi ditemukan kembali atau dikaitkan kembali dengan peraturan atau konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Kamu tahu peraturan sekolah ini tidak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu melakukan berbuat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang paling bagus. Nah, di sini tadi kita menempatkan diri kita itu sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, bukan membuat rasa bersalah dan sebagainya. Tapi kita posisinya sebagai manajer, posisi di mana dulu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apa kamu yakininya? Nah, nanti kita akan belajar ini segitiga restitusi. Itu adalah posisi kita sebagai manajer, dari mungkin stabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi siswa itu terlibat bukan hanya satu arah tapi dua arah. Manajer sendiri itu mempermudah dari tindakan apa, kamu mau menyelesaikannya dengan cara apa, seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik dari guru ke murid, berkolaborasi, duduk bersama, seperti itu. Nah, ini yang terakhirnya, restitusi, segitiga restitusi. Diana dosen dalam bukunya Restitution Conduction School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan
kesalahan ini. Biasanya kata-katanya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas tadi yang dibuatnya. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini kita sebagai pendidik ini harus tahu rumus ini, harus hafal ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apakah harus kata-katanya persis seperti ini? Tidak. Itu tergantung dari kreativitas guru sendiri. Yang penting rumusnya ini jangan sampai lupa ini, menstabilkan, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini saya ada contoh kasus di SD saya sendiri ya. Arya, siswa SD Negeri Selarong 6, akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah sehingga Arya sering ketinggalan pelajaran. Ya, seperti itu. Arya, dari buku absen yang Pak Guru buat, kamu sering terlambat ya? Ini proses sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali. Menurut kamu terlambat itu tindakan yang baik atau tidak? Kenapa? Oke, karena melanggar peraturan sekolah. Oke, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Ini alasannya validasi tindakan yang salah, proses mendekati tindakan yang salah. Jadi kamu alasannya suka mainan HP tengah malam ya, sampai larut malam ya. Jadi kemudian siangan seperti itu. Arya, kira-kira kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Berangkat tepat waktu ya, berangkat tepat waktu. Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Nah, di sini proses menanyakan keyakinan. Ke depan ya, Pak Guru harapkan nanti Arya bisa memahami keyakinan kelas yang kita buat bersama ya. Jadi situasi atau kasus seperti ini tidak terulang lagi. Nah, bagaimana kamu akan memperbaikinya kira-kira? Berangkat sekolah tepat waktu. Terus apa lagi kira-kira? Tidak mainkan HP ya sampai larut malam ya. Nanti Pak Guru juga akan berdiskusi dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Ya sudah, sampai di sini saja ya. Semoga kedepannya kamu datang ke sekolah tepat waktu. Karena ini sudah jam masuk pelajaran. Sekarang kamu duduk di tempat silakan. Setelah berdiskusi dengan murid yang memiliki kasus dan alhamdulillah respon yang positif,
itu diberikan oleh tadi anak tadi yang suka terlambat. Nah, seperti ini misalnya. Nama saya Muhammad Abdullah, dari Dinas Pendidikan. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Berdasarkan research yang saya lakukan, alhamdulillah respon yang positif dari siswa saya dapatkan. Dia berjanji sendiri tidak akan terlambat seperti itu. Nah, itulah yang kita harapkan. Dia merasa melakukan salah dan berusaha memperbaiki dari dirinya sendiri, bukan dari tadi orang lain seperti itu. Nah, sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haris. Terima kasih. Demikian tadi paparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Haris. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya untuk kita terapkan di sekolah masing-masing. Ada yang mau tanya? Ya silakan. Kasih waktu 2 menit ya. Bu Indah. Ya. Satu terminal saja. Oke. Di sini saya perkenalkan nama saya Intan Hoyunisa, saya dari SD Serarong 5. Di sini saya ingin bertanya 2 pertanyaan ya Pak Haris. Yang pertama tadi saya mendengar kata kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi apa perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Yang kedua, tadi juga kan ada motivasi, ada 3 motivasi. Nah, yang paling baik kan tadi dari dalam diri. Itu sebagai guru bagaimana sih caranya biar anak-anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik begitu ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya langsung saya jawab ya. Jadi yang untuk soal yang pertama, apa perbedaan peraturan kelas dan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Oke, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sebenarnya sama saja menurut saya, itu sama. Hanya kata-katanya yang berbeda, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Karena pada kesepakatan kelas itu juga melibatkan dari semua warga yang ada di kelas itu. Kita sepakat ini yang akan kita lakukan atau yang kita yakini, seperti itu. Jadi mungkin dalam pembentukannya itu namanya kesepakatan kelas ya. Kemudian ketika sudah jadi gitu, ya itu sudah menjadi keyakinan kelas. Ketika mau dibuat itu, ya kita sepakat ya, ini yang kita sepakati, datang ke sekolah tepat waktu. Ya sepakat ya, sepakat. Kemudian ketika sudah menjadi sebuah apa itu ya, misalnya sebuah dokumen penting dan harus yakini setiap kelas, nah itulah namanya keyakinan kelas. Jadi tidak terlepas ada benang merahnya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ya tadi menurut teori William Gibson apa itu ya tadi. Nah disebutkan semua itu hanya
ilusi. Sebenarnya dari dalam diri siswa saja yang bisa mengontrol dirinya. Kita sebagai guru itu menanamkan nilai-nilai kebajikan, Bu. Misalnya kita mengajari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih manfaatnya? Apa sih pengertian itu dari itu sendiri? Tadi nilai kebajikan yang kita tampilkan di sini kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu ya. Ada mandiri, sebenarnya banyak, ada 6 organisasi itu tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk menimbulkan motivasi intrinsik ya tadi dengan cara mungkin kebiasaan-kebiasaan Ibu Indah, tanamkan, sisipkan nilai-nilai kebajikan pada kegiatan setiap kegiatan. Insya Allah nanti akan timbul motivasi intrinsik. Mungkin dari itu mungkin dari saya itu jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, 1 menit ya, 1 menit. Slide yang segitiga restitusi Pak. Iya. Singkat saja pertanyaannya, apakah dalam melakukan segitiga restitusi itu urutan itu sudah baku dari instansi dan etika, lalu validasi tindakan yang salah, terus naikkan keyakinan. Kadang kan kita guru spontan untuk restitusi gitu, lupa kan artinya apa harus Oke. Saya jawab langsung ya. Karena ini adalah sebuah teori dari siapa itu namanya, Dian Fossat. Itu sudah membuat teori yang namanya restitution triangle, dan urut-urutannya tadi memang sudah ditetapkan bahwa yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau menurut saya itu kalau sebuah rumus ya paten memang harus seperti itu. Tapi ya tadi kita sebagai manusia kadang-kadang lupa ya Bapak Ibu ya. Ya fleksibel saja. Yang penting ini sudah ada semuanya. Jangan sampai hilang satu gitu. Misalnya kita hanya menstabilkan identitas saja sama validasi tindakan yang salah, tapi tidak menanyakan keyakinan. Nanti itu namanya bukan segitiga lagi, karena sisi satunya hilang. Karena segitiga itu kan ada 3 sisi. Jadi pertanyaan ini ya harus komplit semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih. Tadi pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab sangat bagus. Aplaus untuk Pak Haris. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Haris. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada menyampaikan kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi jam 1 ya. Berikut ini adalah refleksi diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dari beberapa teman saya.